Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahid nabi wa sahbi wal ali. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa qudwatina wa imamina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Ya Fattah ya Alim, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para habaib, para asatid, para aparat pemerintah baik sipil maupun militer, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang hadir pulang dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aminnya kurang kencang, amin. Dimudahkan segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Yang belum dapat jodoh diberikan jodoh yang soleh serta salehah. Amin. Mudah-mudahan yang belum berangkat haji dan umrah bisa berangkat haji dan umrah, bisa berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim dan hormat hadir kepada tuan-tuan guru yang begitu banyak. Ini pembukaan ya Bu ya. Pembukaan mah gak banyak-banyak ya. Habis datang pengen makan aja udah gitu ya. Udah lama kita gak ketemu, udah berapa bulan Pak? Hah? 2 bulan? Waduh. Tahuan dia ya. Anak kecil gak ada utang, pikirannya lurus gitu ya. Kalau emaknya gak tahu ada utangnya banyak kayaknya. Jadi nggak malam-malam ya, sedikit yang insya Allah barokah ya. Kita kumpul bareng habaib begitu banyak. Ada orang tua kita Al-Habib Alwi bin Usman Al-Kab, ada guru-guru kita, ada Habib Abdurrahman bin Ali Al-Kab bin Yahya Al-Kab, ada Habib Mustafa bin Yahya Al-Kab, ada Habib Hamid, ada Habib Fahmi, dan habaib yang lainnya jika ada, dan juga guru kita Ustadz Zainul Rahim, dan juga guru kita Ustadz Nurdin Hilani, dan juga Ustadz Lutfi, Ustadz Wartono, Ustadz Sofyan, Ustadz Wahab SPDI, dan juga tidak lupa pada Bapak Haji Mus, Bapak RW Yasin, Bapak RT Narudin, RT Asan. Betul kan? Dan segenap jamaah musalla muhajirin dan juga pemuda irjab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus salam batin dan hormat habib kepada khadimul majlis, sahibul majlis, Ustaz Supriyadi beserta ayahanda tercinta Bapak Mulhadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beserta santri-santrinya. Kita doakan beliau mudah-mudahan sehat walafiat, murah rezekinya. Mudah-mudahan tahun ini Ustaz Supriyadi bisa megang duit 2 miliar, amin. Sesenyum aja ya. Dikabulkan segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin.
diminta sama Allah semoga tempat yang hadir silaturahmi jadi orang kaya semuanya. Alhamdulillah. Bang Omsan agak ini Bang Omsan. Kenapa? Agak senggan. Atau digeser dikit kali. Mic-nya, salonnya kesini dikit. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali ya, intinya adalah ta'lim dari majlis yang sangat mulia ini, majlis yang sangat dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad. Maka beruntung kita yang sudah andil, beruntung kita yang sudah hadir. Nanti kalau kita sudah meninggal dunia, baru kita yang merasakan betapa pentingnya duduk di majlis ta'lim. Ini majelis yang ngajak orang jadi pinter. Bukan tontonan Bu ya, bukan. Kalau sekarang kan kadang-kadang ceramah cuma tontonan doang. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Bahkan kalau ibu dengar ceramah, kepinginnya seperti nonton Lenong, begitu ya Bu ya. Yang lucu aja. Tapi di majelis taklim kita buka kitab. Kita mempelajari hukum, mana yang halal, mana yang haram. Biar ibadah kita benar. Kalau ibadah kita benar, setan menangis, setan menjerit, dan insya Allah kita matinya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Habib tanya terus terang, Habib lupa sampai di mana ini. Ada yang ingat nggak? Siwak. Siwak sudah habis? Sudah, terus? Apa sayang? Tos dulu dong. Kegedean, mau kecil dikit. Udah siwak selesai. Iya. Beneran? Gak bohong? Enggak. Kalau Mu'allif al-Musannif Syedil Habib Hasan Ibn al-Habib Ahmad Ibn al-Habib Muhammad Al-Kab nafa'allah bi wa nafa'ana bil intidarin. Karena siwak sudah habis, kita teruskan min khisal al-fitrah yang lainnya. Al-khaslatu tsaniyah al-iktihal. Iktihal wa yusannu an yakuna witra. Apa bahasa kitanya pakai sifat tuh? Ya? Pakai sifat. Sifat pakainya di mana? Di mata atau di hidung? Di hidung. Terus kata-kata lepas. Pakai sifat sunnah ya. Jadi termasuk khisal fitrah adalah menggunakan kuhul. Memakai sifat ya. Memakai kuhul. Dan sunnahnya witir, ganjil. Sunnahnya ganjil, cuma rata-rata kayaknya nggak ada yang pakai kuhul gini dia. Banyak kan apa namanya? Yang di sini apa kok? Yang merah-merah apa namanya? Bola. Bola bahasa orangnya bola. Apa kok? Apa namanya? Enggak, yang merah-merah apa itu? Kan kalau eyeshadow sini ya? Hah? Habis nggak tahu deh. Apa sabar benar? Belas on kawan dia. Masya Allah. Ya? Ini digedein ya. Sebenarnya yang sunnah itu kumpul ya. Sunnahnya ganjil. Salatanil yumna wa salatanil yusra. 3 kali di kanan, 3 kali di kiri. Kula lailatin, setiap malam, inda iradatin naum, ketika mau tidur. Ketika mau tidur ya. Jadi mau tidur pakai 3 kali di kanan, 3 kali di kiri ya. Wa an yakuna bil ismit, sunnahnya menggunakan kuhul dari ismit ya. Ini nama kuhul. Walaupun sekarang banyak KW ya. Karena ismit ini kuhul atau sifat yang dipakai sama Rasul Sallallahu Alaihi
masjid dari batu hitam, ya. Biasa kalau yang pulang haji itu di Suq Ja'fariyah ataupun di pasar di depan Madinah Al-Munawwarah banyak orang dagang kuhul atau sifat ihmid, mereknya ihmid ini karena emang kuhul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wa yaqulu indahu Allahumma nawwir basari wa basirati waj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Baca doa ini, ya. Jadi mau pakai kuhul baca doa ini, ya. Ini ada rekaman, bisa direkam atau sekarang sudah ibu canggih, tinggal diklik, ya, di Google doa memakai siwak ada, insya Allah sama doanya, karena ini warid dari baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma nawwir basari wa basirati, ya Allah terangilah mata saya, pandangan saya dan mata batin saya. Nah, ini minta doanya, doanya bagus, ya. Waj'al sarirati khairan min alaniyati, ya Allah jadikan yang tidak terlihat dari saya lebih baik dari yang terlihat dari saya. Kenapa? Story. Oh, strumnya. Tadi yang pertama kali. Jadikan yang tidak nampak, ya, dari saya itu lebih baik dari yang nampak, dan jadikan yang nampak dari saya, yang kelihatan, ya, casing, ya, salihah itu baik, itu bagus, ya. Ini doa ketika menggunakan uhul sifat, ini sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini enak, ya. Ini doa menggunakan sifat, ya Bu, ya. Jadi menggunakan sifat termasuk fisalun fitrah. Nah, makanya malam ini boleh dah, ya. Ntar Ibu sering beli di toko online, ya Bu, ya. Di Tokopedia, Shopee, ya. Coba tuh belanja, ya, jangan perabotan mulu dibeli, ya. Tinggal datang suaminya suruh beli, suruh bayar, gitu ya. Kerjaan siapa tuh, ya? Jadi beli sifat ismit, ya, ini hukumnya sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Kemudian yang selanjutnya al-khaslatu tsalitsah al-ijtihad, ya. Apa bahasa kitanya? Melumuri dengan minyak, memakai minyak fil badan, di badan, ya. Wa yakunu ghibban ay waqtan ba'da waqtin, dan disunahkan memakai atau menggunakan atau melumuri badan dengan minyak, biasanya minyak zaitun kok, bukan minyak tanah, bukan, ya. Kalau nggak ada minyak kelapa nggak apa-apa, minyak keletik biasanya itu yang biasa dari kelapa. Cuma bagusnya pakai minyak zaitun. Cuma kalau emak-emak sekarang, apalagi yang muda, sudah modern, pakainya apa namanya tuh? Vaseline, ya, salam, ya. Apalagi apa yang mahalan dikit tuh? Apa sadarkan tahu nih? Apa saat yang mahalan dikit tuh? Ya, pakai minyak dilumuri badannya, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini sunnah, dan sunnahnya jarang-jarang, ya Pak, ya. Jangan sering setiap saat, terlicin itu kulitnya, ya. Jadi sunnahnya itu waqtan ba'da waqtin wa yata'akkadu idza jaffal jilid wa fi fasl syita. Jadi sunnahnya ditekankannya, sangat ditekankannya itu ketika kulit kita kering atau di musim dingin, di mana kulit butuh perawatan. Jadi menggunakan minyak zaitun dilumuri. Insya Allah orang yang sering pakai minyak zaitun di badannya, insya Allah nggak kena penyakit corona. Tapi sekarang coronanya udah hilang, Pak, ya. Alhamdulillah. Covid-nya udah hilang, mudah-mudahan seterusnya tidak lagi kembali ke Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Jadi menggunakan minyak dilumuri, ya Bu, ya, badannya hukumnya sunnah. Ini pertanyaannya, Ibu ngamalin nggak? Ngamalin nggak? Itu tadi pakai vaselin doang, gitu. Tapi nanti coba ya beli minyak zaitun, ya, di Indogrosir atau di Superindo atau di mall-mall swalayan besar itu ada biasanya
beli nanti ibu ya, kulitnya itu dilumuri minyak zaitun, nanti ibu yang merasakan, karena ini adalah termasuk khisalul fitrah ya. Kemudian al-khaslatur rabi'ah izalatu sya'ril ibid. Nah, ini juga sunnah ya. Menghilangkan bulu ketiak. Menghilangkan bulu ketiak. Ini baik laki-laki ataupun perempuan ya. Ini sunnah Nabi ya, sama seperti yang di atas yang kita baca. Jangan sekali-kali dipiara, Bu ya. Awas. Aib bagi laki-laki atau perempuan memelihara bulu ketiak. Enggak ganteng Pak, enggak. Jelek. Jadi sekarang udah ngaji, bulu ketiak harus ya, sunnahnya harus dibersihkan. Ya. Harus dicukur. Harus dicukur. Yusannu lirrajuli an-nasfu wa lilmar'ati al-halqu. Ada caranya, dikatakan ulama, sunnahnya untuk laki-laki dicabut. Ya. Sunnahnya untuk laki-laki dicabut dan untuk perempuan dicukur. Untuk perempuan dicukur. Ini ulama sampai nerangin kayak begini, berarti ada hikmahnya. Jangan, kenapa sini kok pakai beda-beda begitu ya? Coba teliti. Ini sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kita teliti, tambah keyakinan kita kepada Allah. Kenapa sih sunnahnya kita minum duduk? Betul. Sunnahnya makan dikunyah sampai halus. Kenapa begitu? Kita teliti, insya Allah tambah keyakinan kita kepada Allah. Berapa banyak orang-orang non-muslim yang meneliti sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad, mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan Bu ya, dikatakan dalam kitab Fathul Bari di Syarh Sahih Al-Bukhari dari Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dikatakan, kenapa sih laki-laki dicabut, perempuan dicukur? Dicabut tahu Pak? Ya, tapi jangan di majlis ya, nggak mentang-mentang dicabut ntar tangannya masuk, pas makan nasi kebuli, nasi kuning lupa dia nyuci tangan. Aduh, bahaya itu ya. Cabut ya, laki-laki sunnahnya dicabut, perempuan dicukur. Gimana Habib kalau nggak kuat? Nah, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, boleh dicukur aja nggak apa-apa. Cuma hikmahnya beda. Dalam kitab Fathul Bari kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kenapa kok dicabut untuk laki-laki, perempuan dicukur bulu keteknya, bulu ketiaknya? Karena jadi intinya bersih Bu ya. Kalau bersih, karena di sini tempat kumpulnya daki, betul. Tempat kumpulnya keringat. Biasanya kalau ada orang itu punya bulu ketiak atau ketek, bau keteknya. Dibersihkan, maka insya Allah bersih ketiaknya. Tapi kadang-kadang masih bau. Nah itu dia. Makanya disunnahkan lagi, caranya begitu tuh. Kalau dicabut, kata Imam bin Hajar, itu bulu keteknya itu, ketek apa ketiak sih kalau kita nyebutnya? Ketek dah ya, orang Betawi ya. Maaf ya, bukan jorok nih ya. Bulu keteknya itu dia nggak jadi lebet gitu, nggak tambah banyak. Itu kalau dicabut laki-laki. Udah biarin deh, kita kawin deh. Kucing, kucing. Tapi kalau ada orang cowok cewek pelukan depan umum, itu kayak kucing juga begitu ya. Jadi kalau ada orang pegang-pegangan tangan ya depan umum, kucing dia ya. Kalau belum nikah, tapi kalau sudah halal jadi hotel juga, jangan depan umum juga, kasihan yang jomblo-jomblo ya. Gimana rasanya kalau ente ngeliat yang masih jomblo ada pasangan suami istri peluk-pelukan gitu? Kan ngenes ya. Ngenes nggak? Ngenes, melamar ditolak mulu. Umur udah tua. Betul.
Jadi itu yang kata ulama ya. Jadi bulunya itu, bulu keteknya itu kalau dia cabut insya Allah nggak lembut dan nggak bau. Tapi sebaliknya kalau laki-laki dicukur itu ketiaknya tambah bau dan bulunya tambah lembut, kata ulama seperti itu, bukan kata hadis. Kemudian yang kelima, yang terakhir ya, karena ini berkaitan, izalatu sya'ril 'anah wa yusamma al-istihdad wa yusannu halquhu lirrajul wa nadbuhu lilmar'ah. Yang kelima, minta maaf tapi bukan jorok ya, adalah menghilangkan anah, bulu apa ngomongnya ya, bulu bawah dah ya, bulu bawah ya, cocoknya nggak jorok ya, nggak ya. Kadang-kadang ada orang berangin begini, lupa begini jorok, jangan deh, nggak boleh kita ngomong jorok ya. Tapi ini harus diterangi. Jadi sama Pak, bulu bawah juga bukan kaki, bukan ya. Udah paham lah kalau orang ngomong bulu bawah, paham dah ya. Itu juga sunnah Pak, dihabisin, dicukur. Jangan dipiara, baik laki ataupun perempuan. Nah, ini caranya beda lagi kata ulama. Kalau perempuan sunnahnya dicabut. Diam dulu, jangan komen dulu ya. Kalau laki-laki dicukur. Tadi kembali kepada tadi, kalau nggak kuat ya Habib gimana? Maka kata ulama termasuk Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, dan juga para ulama banyak mengomentari seperti Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya Syarah Muhaddatnya, hukumnya boleh saja. Kalau nggak kuat, perempuan kalau dicabut misalnya sakit misalnya begitu, dicukur aja, Habib boleh nggak? Boleh. Cuma bagi perempuan yang dicabut bulu bawahnya itu mendapatkan satu hikmah yang tidak didapatkan dari perempuan yang hanya cuma mencukur. Dikatakan dalam kitab Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib dari Imam Sulaiman Al-Bujairumi, beliau mengatakan salah satu hikmahnya, kalau perempuan dicabut ya, bulu bawahnya itu bisa menyeimbangkan syahwatnya. Bisa perempuan itu mengendalikan syahwatnya. Perempuan kalau nggak bisa mengendalikan syahwatnya bahaya. Betul? Betul. Suaminya kerja 3 bulan keluar, ada duda lewat, ditarik duda itu perempuan tuh ya. Tapi kalau dia misalnya mencabut bulu bawahnya, salah satu hikmahnya dikatakan dalam kitab Tuhfatul Habib, diantaranya adalah ya tadi sudah Habib sebutkan, menyeimbangkan syahwatnya. Kalau dicukur maka sebaliknya bisa menguatkan syahwat perempuan tersebut, wal'iyadu billah. Jadi intinya yang sudah tadi kita baca semua hukumnya adalah sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Pakai minyak ya, Neng ya, pakai minyak. Yang laki juga sama. Laki itu kalau pakai minyak kulitnya halus, nggak kesrek. Ya, ini ketahuan laki-laki jarang pakai minyak nih ya. Betul. Ya. Kemudian juga pakai sifat sama sunnah. Dan mata orang yang pakai sifat itu matanya beda ketimbang orang yang tidak pakai sifat, khususnya sebelum tidur ya. Kemudian tadi bulu ketiak dan bulu bawah juga dicukur ya Bu ya. Lebih-lebih jangan sampai lebih dari 40 hari. Habib berarti Nabi juga sama. Ini sunnah Nabi yang menyuruh kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ajarkan kita seperti ini. Inilah Islam, sangat menjunjung kebersihan, tidak ada kekurangan. Tidak pernah Islam mengajarkan keburukan dan kejorokan. Islam mengajarkan kebersihan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita amalkan, amin ya rabbal. Kita lanjutkan kitab Nashahul Ibad kalau Al-Mu'allif Al-Musannif Syekh Nawawi Al-Bantani nafa'allahu bihi wa nafa'ana bil hidayah. Satu aja ya, karena ini pembukaan perdana, nasinya juga udah siap dipetain gitu ya.
Kayaknya ada jengkol kayaknya. Yang jelas kalau Ustaz Ucup ada ayam apa? Garang asam gitu ya. Itu favorit itu ya. Ustaz Jengkol jangan dikasih ya. Soalnya makannya banyak gitu. Betul. Betul ya. Kalau nggak betul fitnah berarti ya. Wa'auhallahu ila ba'dil anbiya ati'ni fima amartu wa la ta'sini fima nasahtu. Ini saja yang Habib mau baca ya. Allah mewahyukan kepada sebagian nabinya. Allah mewahyukan kepada sebagian nabinya. Ati'ni fima amartu wa la ta'sini fima nasahtu. Ini hakikat takwa ya. Taati apa yang sudah aku perintahkan kepada kamu. Ini yang berfirman Allah kepada sebagian nabi. Taati apa yang sudah aku perintahkan kepada kamu. Dan jangan bermaksiat kepadaku dari apa yang sudah aku berikan nasihat kepada kamu. Segala perintah Allah bu, kata Allah, jalani, taati, lakukan, dan semua larangan Allah jauhi, tinggalkan. Sekarang ini kita termasuk Habib sendiri terkadang masih banyak melakukan sesuatu yang Allah larang kepada kita tanpa kita sadari. Terkadang makanya kita belajar untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, semua perintah Allah itu pasti kebaikan. Dan semua larangan Allah kalau kita kerjakan pasti ada kerusakan, pasti ada kebinasaan dan keburukan. Kalau kita mau renungin, kalau kita pagi-pagi sambil makan pisang goreng ya, makan uli goreng, minum kopi hitam, Masya Allah, sambil merenung gitu. Dikatakan kagak, apaan gua kawin ya, Masya Allah. Atau dia lagi ngopi di burung murai tetangga, ada tetangga pada tidur, gua ambil dah. Masya Allah ya. Kita merenung bu. Jadi semua yang Allah perintahkan pasti kebaikan. Semua yang Allah larang pasti keburukan. Walaupun terkadang menurut sebagian yang dilarang Allah itu terkadang dikatakan baik, padahal tidak baik. Contoh. Sudah jelas apa yang Allah haramkan, sudah jelas apa yang Allah anjurkan dan perintahkan kepada kita. Al-halal bayyin wal haram bayyin. Cuma terkadang Pak kita masih melihat ada orang muslim atau muslimah yang ketika dia sakit masih makan cacing. Betul? Katanya obat asma. Ada juga sebagian muslim yang ketika dia sakit gatal dia makan ular. Karena orang kita nyebutnya ular, ya. Dia ke pasar lama dia makan ular apa namanya? Sate ular. Ada lagi yang makan biawak. Ada lagi yang punya asma kayak siapa ya? Dia makan kampret. Betul. Itu kira-kira salah apa betul? Salah. Karena yang disebutkan itu bukan obat, yang disebutkan itu adalah hukumnya haram. Coba dah Pak, Ibu teliti deh. Jangan pakai katanya bagus nih, saya punya asma, makan kalong sembuh bir. Coba teliti di kedokteran. Apakah daging kalong itu bermanfaat buat penyakit kita? Teliti. Berapa banyak orang non-muslim meneliti ilmunya Islam, mereka mendapatkan hidayah masuk Islam. Seperti tadi yang kita baca.
pakai sifat ya. Ini semuanya perintah dari Nabi. Nabi katakan alaikum bil ismit, iktahilu bil ismit fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'r. Salah satu faedah. Mata kita kalau pakai sifat tajam. Bukan tajam artinya perempuan di sana kelihatan, bukan. Itu memang matanya jelalatan. Ya, aja mata kita terjaga tajam. Rumput bisa tumbuh, yang botak dia banyak-banyak pakai sifat, insya Allah tumbuh. Ini Nabi yang bersabda, bukan hadis. Pakai minyak, ya. Kemudian apalagi siwak. Kemarin sudah kita bahas siwak, manfaatnya begitu banyak ya. Bahkan salah satu manfaat yang terbesar matinya husnul khatimah. Kemudian tadi mencukur atau mencabut bulu ketiak dan juga bulu bawah seperti itu ya. Ini semuanya ada hikmahnya. Tanya sama dokter, atau mungkin di sini ada nanti yang jadi dokter insya Allah. Coba teliti sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa sih begitu? Ya. Kenapa sih kok Nabi sunnahnya makan pakai tangan? Habis makan dijilatin? Kenapa sih Nabi sunnahnya minum duduk, minum 3 kali nafas, jangan ditiup itu minuman? Coba teliti. Berapa banyak orang-orang non-muslim mereka masuk Islam? Kita hanya orang Islam yang gak kepengen mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Intinya Bu, ya, ini udah lapar habis. Nggak mau panjang-panjang membuka. Intinya apa yang sudah dibawa sama Rasul ambil. Wa ma atakumur rasul fakhudh. Ambil, lakukan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita lakukan. Ya. Kadang di Surabaya ada orang makan darah. Apa namanya itu? Darah yang dibekuin. Apa itu namanya? Hah? Apa? Apa saya? Marus, ya. Itu haram. Haram. Hurimat alaikum al-maitah wad-dam wa lahmul khinzir. Ya, marus kalau kata orang sono marus ya. Marus deh, begitu dah. Darah dibekuin katanya kalau digoreng enak. Enak sih enak tapi haram. Kalau sudah haram pasti ada mafsadah, pasti ada madorah, bukan maslahat. Kayak babi. Kenapa sih umat Islam dilarang makan babi? Satu, karena babi hewan yang najis, betul. Najis mughal ladha. Yang kedua ada hikmah. Coba teliti. Ini kekurangan kita orang Islam, kurang meneliti ilmunya Islam. Sehingga kita minum tetap berdiri, kita makan tetap berdiri. Makan jengkol aja pakai sendok lagunya sakit. Orang mana itu? Orang Jati Baru nggak ada, orang Rawajati yang mana? Udah pindah ke sini Pak ya. Masya Allah ya. Bu ya, Bu, kayak makan di Padang Bu, enak pakai sendok ya, betul? Betul nggak? Maka nggak apa-apa, orang katain kita kampungan nggak apa-apa. Yang penting kita mengamalkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Coba tuh ya, orang-orang Cina, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang makan babi itu badannya beda sama kita. Nggak sehat badannya, walaupun antum menyaksikan ada orang Cina umurnya panjang makan babi tiap hari. Tapi secara kesehatan beda, karena di babi itu ada cacing pita yang kalau dimakan bisa merusak organ tubuh. Jadi sangat banyak kalau kita berbicara sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad, yang intinya mudah-mudahan kita semakin tambah mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Dan kita mohon kepada Allah jangan sekali-kali kita yang hadir majlis taklim, majlis maulid ini menghina salah satu sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad.
Misalnya Nabi ajarin begini, ada umatnya yang menghina, yang mengatakan nggak relevan, jangan. Ini yang paling penting. Karena berapa banyak orang yang menghina sunnah Nabi diazab di dunia sebelum di akhirat. Ini banyak. Tapi kebalikannya, kalau orang mengamalkan sunnah Nabi, dijaga sama Allah, dicintai oleh Allah, dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad. Satu saja kisah ya, salah satunya menutup pengajian pada malam hari ini, yang sering Habib ceritakan di dalam kitab Irsyadul Ibad, bagaimana Al-Imam Junaid Al-Baghdadi di satu ketika beliau terkena penyakit mata, romat. Matanya bengkak, belekan ya. Penyakit mata yang parah banget, Pak. Yang kalau ngelihat saja parah. Gimana sih? Pernah sakit mata nggak? Pernah? Sakit mata karena diputusin pacar apa gimana? Nangis mulu gitu. Sakit mata. Ini sakit matanya parah, Bu. Ketika beliau ke dokter, kata dokter, wahai Imam Junaid, kalau pengen sembuh jangan sampai kena air. Tapi Imam Junaid Al-Baghdadi kita tahu beliau itu dawam wudu. Dawam wudu. Para salafun saleh semuanya mereka kebanyakan dawam wudu. Para habaib mereka jadi orang wali karena mereka salah satu amalannya dawam wudu. Kalau kita boro-boro ngaji aja main kentut-kentutan. Ayo, ada tadi yang buang angin? Ada yang di majelis buang angin? Ada nggak? Ada pasti. Bagi makhluk ya Nabi salam alaik pot aja, Masya Allah. Itu kita. Ini Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau dawam wudu. Ketika dilarang sama dokter, tetap beliau wudu. Mau tidur beliau wudu dulu, beliau sholat dulu baru tidur. Kalau kita buru-buru ya, makanya kagak jadi wali kita mah Pak ya. Jadi wali murid ya. Beliau nggak memperhatikan matanya, nggak menghiraukan matanya, beliau tetap wudu, beliau tetap sholat, kemudian beliau tidur, bangun tidur matanya sembuh tuh, subhanallah. Bangun tidur matanya sembuh, udah nggak ada penyakitnya. Sampai dokternya ketika datang ngecek, biasanya pagi-pagi ngecek begitu ya, kayak kita kalau di rumah sakit dicek, ya Allah kaget itu dokter, sembuh matanya Imam Junaid. Dokternya Kristen, dokternya Nasrani. Ketika melihat matanya Imam Junaid sembuh, ketika ditanya mada fa'alta ya Imam Junaid, kemudian dijawab sama Imam Junaid, tawadhatu, aku wudu wa sholaitu, aku sholat. Langsung tuh dokter mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Jadi kalau pengen kaya Bu, salah satunya ya, pengen kaya, bukan hanya kaya di akhirat insya Allah, salah satunya adalah dawam wudu, karena ini sunnah, termasuk sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Jadi apapun sunnah Nabi jangan kita hina, yang ada kita jalankan, insya Allah kita mendapatkan kesenangan di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal. Ini saja di pembukaan ya, yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaat. Dan sebelum habis tutup dengan salam, kita bacakan surat Al-Fatihah untuk Ananda Al-Fatin Ibn Khalil. Betul? Al-Fatin Ibn Khalil, betul? Bin Khaliluddin. Yang mana orangnya sayang? Ada yang sudah khatam juz amma ya. Kita doakan beliau jadi anak yang soleh ya. Ilmunya bermanfaat, menjadi pejuang penerus baginda Nabi besar Muhammad, panjang umurnya, sehat walafiat ya, menjadi anak yang soleh, amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja dari Habib, minta maaf kalau ada salah-salah kata ya, cukup ya. Ini nggak banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ini wayanya ayam keluar ini ya. Ayam keluar apa ayam merem ini segini ya.
Ini saja ibu-ibu yang sudah menyumbangkan hartanya, tenaganya, jangan takut, jangan khawatir. Allah nggak tidur, pasti dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah mendermakan hartanya, tenaganya, insya Allah jadi orang kaya semuanya. Bu, amin bu. Pengen kaya? Pengen dibeli emas 50 kilo pengen? 50 kilo bu, bukan 5 gram lagi, Masya Allah ya. Amin ya Rabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah ketemu